Ya, halo, welcome back. Apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya Henry Tansil di acara I'm Possible, podcast Siber Lancar, situs semua bisnis lancar. Possible adalah podcast di mana segala hal tentang dunia online dan bisnis akan kita bahas bersama. Tujuan dari podcast ini adalah menyuarakan inspirasi dan berbagi pengalaman, juga tips dan triks. Bagi Anda yang sudah bergabung dan sedang mendengarkan, selamat datang. Dan bagi Anda yang pertama kali mendengarkan, silakan diklik tombol subscribe-nya. Dan di episode kali ini, kita sudah kedatangan seorang tamu yang luar biasa. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut bintang tamu kita hari ini, Bro Marcel Sukendar. Iya, silakan, welcome bro. Apa kabar? Terima kasih Bro Hendrik. Ya, boleh nggak kita kenalan-kenalan dulu nih biar lebih akrab ya. Ya, Kita cicat-cicat dulu, santai, have fun ya di weekend ini. Mungkin cerita singkat tentang diri Anda dulu bro dan latar belakang pekerjaan Anda. Ya, silakan bro. oke, baik. Ya, nama saya Marcel Sukendar. Ya, saya berasal dari Kota Medan. Ya, Ya, saya memiliki 3 orang abang. Saya 4 bersaudara. Saya adalah anak yang keempat. bungsu ini ya. Ya, dan Sama saya kita ya. abang saya kebetulan saya kembar ya, kembar Oh, 3. kembar 3 ya. Wow, dahsyat luar biasa. Ya, abang saya yang pertama dokter gigi, abang saya kembar nomor 1 dokter umum, berarti abang saya yang ketiga, yang kembar nomor 2 itu sama profesi dengan saya, sarjana hukum di salah satu perusahaan swasta, Iya. dan saya sendiri yang keempat juga berprofesi sebagai seorang sarjana hukum. Hukum juga ya. Ya. Iya. Ya, latar pendidikan saya memang saya alumni USU ya. S1 di S1 hukum di USU, Universitas Sumatera Utara, Medan. S2 juga di USU, magister kenotariatan. Oh ya, gelarnya berarti Marcel Sukendar SH MKN. MKN. Ya. Iya. Magister apa itu? Kenotariatan. Oh iya. Oke. Ya, sedangkan TK sampai dengan SMA saya di salah satu sekolah swasta Katolik Budi Murni. Di Ya Medan. mungkin ada teman-teman seangkatan yang lagi dengerin Marcel Sukendar is on air. Ya. Ya. Nah, latar belakang pendidikan saya sudah saya jelaskan, dan latar belakang pekerjaan saya lebih tertarik memang di dunia hukum ya, yang awalnya mungkin saya tidak begitu tertarik, tapi karena orang tua mengatakan mungkin saya agak banyak berbicara, jadi saya diarahkan ke dunia hukum. Hukum ya. Nah, kilas balik, awal saya pernah bekerja di salah satu kantor notaris di Medan, kemudian lanjut di salah satu perusahaan perbankan ya Ya. di Kota Medan juga, dan terakhir sekarang saya di salah satu perusahaan pembiayaan ya Ya. di Kota Medan juga. Nah, di sana saya menduduki posisi sebagai legal manager ya, membawahi departemen yang berlatar belakang hukum. Ya. Ya, banyak sekali permasalahan-permasalahan ya yang saya hadapi, regulasi-regulasi yang harus dibuat untuk menjadi jembatan bagi kita sebagai perusahaan pembiayaan selaku kreditur dengan masyarakat atau konsumen sebagai debitur. Nah, tahan dulu sampai di sini, Bro Marcel. Jadi menarik nih ya. Jadi saya ambil garis tengahnya ini
Bro Marcel ini dari awal sekolah ikutin pendidikan, jadi karena orang tua pernah melihat Marcel ini ada bakat dari sisi berbicaranya, jadi Marcel diarahkan nih ke hukum. Karena orang hukum tuh cenderung ngomongnya mau menang aja nih ya, bener ya bro ya? Iya, Atau benar. gimana nih? Atau memang kita tegas, kita ngerti, makanya kita berani ya, lantam suaranya tapi tepat sasaran, bener nggak? Ya benar sekali. Iya, jadi memang dari jenjang karir yang sudah dijalanin memang tidak langsung serta-merta kita menceburkan diri kita ke bidang hukum, tapi memang dari apa yang Marcel barusan sampaikan itu membawa Marcel langkah demi langkah sampai hari ini memang mengisi posisi seorang lumayan penting nih posisinya, regulator nih ya. Jadi sesuai topik kita memang memahami, topik kita apa nih? Memahami regulasi perlindungan konsumen. Nah, di sini jadi setelah kita berkenalan singkat, kita tahu Marcel adalah bersaudara kembar dari 3 ya, total 4 ya. Anda yang paling bungsu ya. Benar sekali. Oke, biasanya bungsu itu penurut loh bro. Jadi di sini hukum ini memang kita menyampingkan ya. Ya. Ya, jadi oke, kita mulai kupas dikit nih ke topiknya nih tentang regulasi yang barusan Marcel sebut tadi. Jadi banyak melihat peraturan-peraturan, banyak melihat problem, solusi, ya. Ya. Di era sekarang Digital ya? Era digital zaman sekarang ini ya memang segala sesuatunya semakin mudah dan semakin cepat. Dan itu menyebabkan pola masyarakat kita ini berbicara dulu baru berpikir. Dahsyat sekali. Ini uniknya ini saya banyak belajar dari Bro Marcel ya. Jadi karena kita di bidang jasa penjual jasa, artinya dan Bro Marcel melihat dari sisi hukum, nah kombinasi ini pas banget nih bro. Jadi apa yang Marcel sampaikan ini nanti bisa jadi sebuah hal yang bukan baru, tapi kita harus melihat balik lagi nih. Kita harus duduk, stay out of the box dulu. Nah, justru Marcel diundang hari ini adalah untuk memberikan reminder lagi ke semua teman-teman. Oke, lanjut. Ya, jadi transformasi hukum di era digital itu menjadi sesuatu hal yang tidak bisa kita kesampingkan ya. Ya. Ya tadi seperti sudah saya sampaikan, masyarakat yang zaman sekarang ini mungkin tangan lebih cepat dibandingkan otaknya berpikir. Betul banget. Jadi menyebabkan permasalahan itu timbul akibat daripada kelalaian ataupun hal-hal yang dia lakukan tanpa berpikir terlebih dahulu. Nah, ini yang disebut Bro Marcel bom waktu nih. Ya. Nah, jadi ya di sini kebetulan ada beberapa ya, maksudnya saya juga bertukar pikiran dengan Bro Hendrik. Ya. Kita ngobrol-ngobrol ya pada saat ngopi bareng. Nah, makanya Anda bisa diundang di Possible ini. Terima kasih Bro Hendrik. Ya. Di sini tidak ada kepentingan apapun, hanya mencoba memberikan edukasi ya kepada kita masyarakat pada umumnya. Nah, beberapa waktu yang lalu ya regulator telah menerbitkan ya banyak sekali peraturan-peraturan, baik peraturan terkait pelindungan konsumen, mungkin juga terkait juga kita kalau tahu perlindungan data pribadi dan macam-macam, undang-undang ITE juga khususnya. Kita melihat banyak sekali sekarang aktivitas masyarakat ini di media sosial yang tidak dipergunakan dengan tepat. Ya, malah bisa menjadi satu blunder, satu permasalahan baru, bumerang bagi masyarakat itu sendiri. Nah, di sini ya ada beberapa hal yang mungkin bisa saya sampaikan edukasi kepada kita semua di sini. Ya, dalam hal ini tentang perlindungan konsumen. Yes. Ya. Jadi perlindungan konsumen di sini kita perlu ketahui banyak hal ya. Memang kalau kita disuruh membaca regulasi itu begitu banyak, seabrek, segudang regulasi yang tidak itu akan yang sering diabaikan orang-orang ya.
tidak mungkin kita hafal satu persatu. Benar, tapi at least kita budayakan membaca ya, karena regulator ini juga memakan waktu dan konsentrasi untuk menyusun demi kepentingan konsumen dan tenaga pemasar juga bro di dalamnya. Ya benar sekali Bu Nah Hendrik. kita harus thank you banget nih sama sosok-sosok yang udah berjasa nih, kita sebut berjasa. Kenapa? Karena memang penggiat jasa keuangan ini banyak di lapangan yang kerjanya itu sorry to say kita hanya menjalankan tanda petik target ya bro ya. Iya. Karena tuntutan itu, nah di sisi lain hadirlah salah satu tujuan dari sosialisasi ini, kita harus mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Ya bro ya. Ya betul sekali. Iya. Nah mungkin ada salah satu perkataan dari guru besar saya, Ya. seorang profesor. Yes. Beliau, saya pernah bertukar pikiran dengan beliau tentang dunia hukum dengan dunia bisnis atau marketing. Nah, beliau mengatakan, saya tanyakan, bagaimana untuk bisa membuat hukum dengan marketing ini Nih, menarik menjadi sekali. sesuatu hal yang bisa saling berhubungan, Ya, berbarengan ya. berbarengan. Yang notabene di lapangan sering terjadi yang namanya benturan. Betul sekali. Nah, beliau hanya menyampaikan kepada saya satu hal, bahwasanya hukum dengan marketing itu bisa berjalan beriringan. Mungkin kalau untuk saling bergandengan tangan sedikit lebih sulit. Ya. Jadi Namun- mesti nyanyi lagu itu tuh, sepanjang jalan kenangan. Iya. Ya, sulit untuk diterapkan tapi memang kita harus tahu ya. Nah, jadi ibaratnya itu seperti kalau kita mengendarai satu mobil, ada gas, ada rem. Ya. Ya. Nggak mungkin kita ngegas terus, Pas. Bro Henry. Yes. Tapi kenapa ada rem? Di situ juga perlu. Nah, hebatnya orang hukum nih, analoginya itu benar-benar kita langsung digandeng terus langsung nih. Kita langsung diibaratkan kondisi tertentu. Padahal tadi Bro Marcel udah ungkit tentang cepat ya. Ya. EODB ya bro ya, pernah bro sampaikan Ease ya. of doing business. Iya, jadi memang kalau gas-gas aja cepat semua orang juga tahu ya. Nah, Itu salah satu program pemerintah ya untuk memberikan satu kemudahan ya kepada masyarakat untuk membuka usaha di Indonesia, khususnya juga mengundang dari pihak asing untuk bisa membuka peluang usaha di Indonesia. Makanya salah satu program pemerintah kita ini adalah EODB, Ease of Doing Business. ya. Banyak regulasi-regulasi yang menyulitkan pelaku usaha, semua dipangkas habis, diganti dengan kemudahan-kemudahan yang tadi saya katakan adalah transformasi hukum di era digital. Nah, ini banyak sekali nih perubahan hidup kita dari sisi lingkungan sehari-hari ya, dari parkir aja udah pakai e-parking. E-parking, betul. Dengar-dengar dari Bro Marcel juga Zoom udah dari e-court ya. E-court ya. Jadi- untuk sidang di pengadilan. Wow, ini tentu masyarakat awam, teman-teman di luar ini masih banyak yang belum tahu nih bro. Kita taunya tuh di kulit-kulitnya doang nih. Nah hari ini kita hadirkan memang dunia digital dari sisi hukum ini sangat menarik bro, luas Ya. sekali. Memang kita di sini hari ini fokus mungkin ya kepada terkait pelindungan konsumen ya. Ya, Karena di sini mengajarkan mengedukasi masyarakat konsumen pada umumnya agar mengetahui hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. yes, betul Nah, banget. regulator dalam hal ini sangat-sangat melindungi kepentingan konsumen ataupun masyarakat. Ya, makanya jadi banyak problem sekali. ada solusinya ya dari Ya. regulator ya. Nah, di satu sisi yang tadi saya sampaikan ke Bro Hendrik, bahwasanya gas dan rem itu mesti benar-benar tahu kapan kita bijak gas, tahu juga kapan kita bijak rem. Ya, Nah, yang namanya hukum dan marketing itu bisa berjalan berbarengan untuk satu tujuan, kepentingan. Misalnya dalam satu perusahaan, tujuannya satu adalah apa? Profit bagi perusahaan. yes. Namun di satu sisi, jika misalnya marketing hanya berjalan terus digas kencang, namun tidak memikirkan unsur resiko, maka profit tercapai, permasalahan juga akan muncul di kemudian hari. Betul. Nah, jadi
ya percuma saja profit yang besar bagi satu perusahaan, di satu sisi biaya untuk resiko juga tidak sedikit, menyebabkan ya konsentrasi kita pasti tersita banyak, yang seharusnya kita mikirin ide apa ke depan, visi misi, jadinya bisa terkuras juga ya Ya, energinya benar sekali, ya. Pak. Iya. karena cost untuk satu permasalahan hukum juga tidak sedikit ya. Iya. Kalau kita ada permasalahan hukum dengan debitur, pihak ketiga, atau pihak yang lain yang merasa dirugikan. Ya, karena kita juga sebagai pelaku jasa keuangan ini ya, kita juga nggak mau dibilang hanya tahu jualan saja nih. Nah, dalam hal yang paling diutamakan memang kalau konsumen, lantas setelah peraturan ini dibuat dan ternyata tidak diindahkan, kalau nggak dijalankan, nah kalau sampai terjadi sesuatu juga siapa yang disalahkan, bener nggak? Benar sekali Bro Hendro. Jadi kita harus berpikir jernih untuk melihat situasi ini. Nah, memang pelaku usaha jasa keuangan ini memang bukan hanya 1-2 ya, tapi banyak sekali ya yang harus diperhatikan. Karena ya seperti yang sering kita dengar, conflict of interest-nya itu kita harus sangat berhati-hati dan menjaga ya. Saya mewakili pelaku usaha ya, juga sering berhadapan dengan yang namanya pengaduan. Oke. Nah, dalam hal ini regulator membuat regulasi untuk bisa meminimais permasalahan. Nah, jika tidak terjadi satu permasalahan antara si pelaku usaha dengan si konsumen, itu ada dibentuk yang namanya mungkin LAPS, Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa, ya, di sektor jasa keuangan. Jadi itu adalah satu wadah yang dibentuk untuk bisa memediasi permasalahan terjadi antar pelaku usaha jasa keuangan dengan si masyarakat ataupun konsumen itu sendiri. Iya. Supaya tidak berlarut dan tidak menimbulkan kerugian yang besar bagi para pihak. Ya, itu sangat membantu sekali kami sebagai pelaku usaha jasa keuangan. Nah, dalam hal ini PUJK ini regulasi ini juga dibentuk untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Jadi mungkin masyarakat kalau bisa tahu, bisa pelajari, ya sekarang sudah gampang ya kita bisa akses. Zaman digital. Zaman sekarang digital sudah gampang mengakses, tinggal browsing peraturan apapun itu. Kita tidak tahu nomor peraturannya berapa, kita tinggal bilang peraturan tentang misalnya perlindungan konsumen atau perlindungan data pribadi, itu sudah langsung muncul, atau undang-undang ITE itu sudah langsung muncul di browsing. Jadi sudah semakin mudah. Kalau dulunya kita mungkin masih mesti mencari di perpustakaan. Kalau sekarang kita hanya perlu memiliki satu handphone, kita bisa mengakses segala macam informasi. Nah, mengenai fasilitas yang sudah ada nih bro, kita singgung sedikit tentang kebiasaan warga di warga 62 ya sebutnya ya. Nah, kira-kira kendala yang sering bro alami ini tentunya dari waktu ke waktu bervariasi ya. Nah, kira-kira supaya teman-teman yang lagi dengerin nih sudah disiapin nih semua fasilitas. Nah, kita akses informasi, kita boleh bilang jangan asal bunyi. Nah, jangan asal ini, kita sudah disiapkan. Nah, kebiasaan-kebiasaan ini yang tadi juga berperan penting nih untuk mengarahkan supaya masyarakat ini lebih terbiasa untuk merubah sedikit. Ya, biasakan masyarakat untuk komunikasi misalnya ya, menghadapi satu permasalahan problem dengan pelaku usaha jasa keuangan ataupun perusahaan yang mungkin memberikan satu kerugian ya bagi masyarakat itu. Biasakan masyarakat ini coba komunikasi dengan lingkungan sekitar, misalnya dengan keluarga, teman, atau juga mungkin kuasa hukum atau orang-orang yang mengerti tentang regulasi ataupun permasalahan yang kita hadapi. Betul. Nah, dengan begitu kita akan siap untuk melangkah. Bukan langsung melakukan satu action, misalnya membuat satu keributan dan sebagainya.
itu tidak begitu tepat karena saya sebagai pelaku usaha jasa keuangan pun selalu memberikan ide-ide solusi-solusi terhadap masyarakat yang memiliki kesulitan ya kita tahu sekarang ini pandemi COVID selama 2 tahun terakhir ini sangat memberikan satu dampak yang kurang baik kepada kita semua ya, khususnya semua di seluruh dunia ya, seluruh dunia mengalami masalah finansial yang tidak terukur, yang dulunya bisa kita memproyeksikan keuangan kita setahun ke depan. Nah sekarang 1 bulan pun kita tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi karena zaman era new normal ini sudah berubah yang tidak akan sama seperti dulu. Nah tentunya Bro Marcel hadir di tengah-tengah acara ini untuk supaya meluruskan. Nah masyarakat awam yang tadinya memang sebenarnya hanya sederhana cari tahu dan misalnya kita ketemu ngobrol dengan orang-orang seperti Bro Marcel sendiri, saya aja baru kenal nggak lama tapi saya udah banyak dapat nih informasi dari Bro nih. Dan setahu kita nih pelaku usaha jasa keuangan ini kan banyak nih, ada apa aja nih, BPR, Pegadaian, ada asuransi, ya, pembiayaan. Jadi memang sebenarnya kalau disebut-sebut peraturan itu ya hak dan kewajibannya orang bahkan nggak tahu ya Bro ya. Ya, minim, masih mau tahu minim. Gimana nih? Banyakan masyarakat mungkin ya sifatnya kalau saya lihat mendengar ya tidak mencari tahu kepastian ataupun kebenaran informasi tersebut. Nah, tadi ada singgung tentang do and don'ts-nya ya, apa yang boleh, apa yang nggak boleh. Nah, ini kira-kira boleh kita kupas dikit nih untuk sesuai topik kita ya. Kita harus memahami regulasi perlindungan konsumen. Ya, itu tadi Bro Henry. Yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan itu tadi saya sudah sampaikan. Pertama-tama kita kaji dulu. Misalnya kita menghadapi satu problem, ya kita coba tukar pikiran dengan lingkungan sekitar kita. Jika perlu kita bisa minta langsung informasi dari perusahaan dari PUJK, pelaku usaha jasa keuangan itu sendiri terkait permasalahan yang kita hadapi. Misalnya kalau dari segi perusahaan pembiayaan, mungkin keuangan lagi kurang stabil, usaha juga lagi kurang bagus, bisa minta keringanan. Apalagi pemerintah mendukung yang namanya program relaksasi. Jadi ini bisa komunikasi terbuka ya. Nah, jadi bukan yang kita alami selalu mungkin masyarakat menyampaikan keluhan ataupun permasalahan yang mereka hadapi itu dengan pihak yang tidak tepat. Nah, jadi itu akan menimbulkan satu kekisruhan yang baru, kekacauan. Nah, kalau kita berdiri di posisi pelaku usaha ini nih, PUJK ini, jadi kita juga perlu bercerita tentang apa yang kita tidak boleh dilakukan PUJK dalam hal melindungi konsumen dan masyarakat. Kira-kira misalnya contoh kejadian dari salah satu berita yang saya baca, contoh telepon nih, data pribadi. Nah, sebenarnya ada aja yang nakal juga ya. Boleh dibilang gitu nggak? Atau gimana nih? Jadi begini, mungkin ya namanya target ya, Bro Henry. Nah, kami pelaku usaha jasa keuangan pasti yang namanya divisi unit bisnis pasti akan mencari target ya. Nah, mungkin dapat nomor telepon nasabah ataupun afiliasi dengan perusahaan tempat dia bekerja. Ada nomor-nomor kontak person yang dia pakai untuk mencari melakukan kegiatan penjualannya ya. Kegiatan penjualannya. Yang seharusnya itu biasa. Mungkin kita sering menghadapi ya hal Mungkin Bro Hendrik pernah ditelepon misalnya kartu kredit atau nawarin pinjaman. Atau misalnya nawarin asuransi atau produk-produk keuangan lainnya. Harusnya ditelepon ditanyain, "Pak, uangnya cukup nggak?" gitu ya. Jadi bermacam-macam ya. Jadi itu biasa bagian daripada ini. Tapi yang kita tidak ketahui dalam hal ini, sekarang sudah ada peraturan tentang perlindungan konsumen di mana pada saat kita ngomong karena ini kenapa ini bisa timbul, Bro Hendrik? POJK ini, regulasi ini bisa timbul itu karena banyak sekali pengaduan yang masuk. Iya. Zaman juga sudah terbuka. Banyak pengaduan yang masuk itu ya, kalau kita bilang ya dari beberapa
pelaku usaha jasa keuangan itu tidak sedikit ya. Saya tidak akan sebutkan, tapi bisa lebih sampai berapa puluh ribu. Wow. Dari semua pelaku usaha jasa keuangan ya, mungkin dari asuransi juga punya problem, dari pembiayaan juga ada problem, Properti, perbankan, ya. dari sekuritas juga Ya, macam-macam. ya. Betul, Pinjol juga dalam hal ini kita tahu ya. lagi Dalam hal ini marak-maraknya nih. pinjol ini mungkin memiliki pengaduan yang lebih banyak dibandingkan dengan PUJK yang lain ya, pelaku usaha jasa keuangan yang lain ya. Karena terkesan sangat tanda petik cowboy sekali ya, cowboy ya. Enggak, karena begini bro, ada yang ilegal dan itu memang sudah dibasmi oleh Satgas ya. Beberapa pinjol-pinjol yang ilegal yang tidak terdaftar resmi di bawah otoritas jasa keuangan itu sudah dibasmi oleh Satgas. Ya mungkin kita lihat ya di berita-berita banyak ketangkap tuh Ya. pelaku usaha yang pinjol ilegal. Jadi pemerintah juga sudah bergerak cepat untuk menangani permasalahan ini. Nah di sini dengan adanya ini mungkin yang disorot adalah salah satunya jika kita ingin menawarkan produk kepada calon nasabah, calon konsumen kita, ya memang ada baiknya kita mungkin SMS terlebih dahulu, Ya. minta izin. Betul. Apakah boleh menghubungi? Kenapa? Ini sangat meresahkan. Ini salah satu pengaduan yang terbanyak ya di regulator terkait merasa tidak nyaman. Entah dari mana semua PUJK ini, pelaku usaha jasa keuangan ini mendapatkan nomor telepon Nah, itu dia. konsumen ini, masyarakat. Jadi itu sangat meresahkan. Iya. Jadi itu menjadi satu permasalahan utama sebenarnya, Pak. Ya, jadi sebenarnya memang Bro Marcel juga sekaligus memposisikan diri untuk menyuarakan isi hati masyarakat awam ya pada umumnya ya. Ya. Karena memang gimana pun yang dirugikan adalah pihak yang dalam hal ini mungkin konsumen ini kan taunya ditawarin misalnya. Ya. Tapi yang menawarkan ini kan kalau tahu persis dari awal obrolannya, pasti kita juga jadinya berpikir dua kali, benar ya? Benar. Nah, jadi memang yang dibahas tadi bom waktu itu memang kita juga nggak mau hanya dibilang taunya kejar omset, kejar target. Nah, ini sebenarnya dua sisi ini juga sangat bermanfaat untuk kita dengerin ini, kita cari tahu sama-sama nih. Ibaratnya memiliki etika. Iya, hanya etika. sekedar simple as kita SMS, kita izin. Apa salahnya, benar nggak? Ya. Kalau sudah sampai itu pun tidak diindahkan, kita boleh proses ke next yang lebih vulgar lagi ya, bro ya. Jadi itu semuanya tertuang jelas ya. Ya. Memang peraturan-peraturan yang baru ini saya juga udah mulai ngikutin karena saya ngobrol tentang hukum ini. Jadi sekarang saya jadi lebih aware nih ke hukum nih. Jadi memang contoh yang nyata dari salah satu situs yang saya kutip juga nih, ada peraturan baru tentang melarang telemarketing produk jasa keuangan tanpa persetujuan konsumen seperti yang tadi barusan kita bahas. Ya, memang perlu ya. Jadi memang cukup jelas apa yang disampaikan Bro Marcel. Ya, nih kita tanpa terasa udah waktu semakin berjalan. Hampir menuju akhir dari sesi ini. Waktunya sebenarnya nggak cukup nih undang Bro Marcel nih. Ya, sebagai kesimpulan, dengan diterbitkannya peraturan baru ini kita harapkan dapat memberikan kepastian dan keyakinan masyarakat. Ya, jadi memang untuk lebih proaktif, terutama dalam kita harus partisipasi untuk melihat kontribusinya, mendukung lah ya. Jadi peraturan itu kan dibuat untuk bukan ini disensor ya, bukan untuk dilanggar, tapi untuk sama-sama belajar untuk maju. Nah, penekanan pengaturan ini memang berkaitan dari apa yang Bro sampaikan, edukasi cukup transparan, ya, dan pelaku bisnis juga harus bertanggung jawab, dan memang penyelesaian sengketa ini harus benar-benar ditegakkan. Jadi memang mantap nih, regulator itu harus bisa menonjolkan perannya supaya kita itu merasa memang tujuan ini memang buat kita gitu loh. Jadi
sebelum kita tutup nih bro, ada tambahan nggak? Kira-kira ada tips apa atau kesimpulan? Kira-kira tadi ada sepintas terdengar tentang sosok yang Anda idolakan, ya, influencer atau siapa? Boleh juga kita kira mau say thank you ke siapa? Silakan bro. Ya mungkin di sini saya thank you pastinya semuanya pada keluarga saya ya. Nah juga mungkin guru besar saya dalam hal ini ya, Bapak Profesor Dr. Tan Kamel SIMS. Ya. Beliau merupakan guru dosen sekaligus ya mungkin orang tua bagi saya ya. Ya. Karena dulunya saya kuliah juga dengan dia seorang yang sangat apa kita bilang ya, Menjadi panutan ya. bisa menjadi Berpengaruh. panutan. Nah, sangat berpengaruh ya. Yang dulunya mungkin dia memberikan mungkin orang sedikit agak apa istilahnya Pak? Cakupan-cakupan positif lah untuk membangun. Ya. Dia memberikan edukasi yang secara tidak langsung ini saya terapkan di sayanya zaman sekarang ini gitu. Benar. Mungkin dulunya saya hanya sebagai mahasiswa, tapi sekarang praktek di lapangan itu lebih membutuhkan satu pemahaman yang lebih, bukan hanya sekedar di kampus, tapi di praktek di masyarakat itu Pas. Benar. harus bisa diimplementasikan dengan baik. Nah, pesan saya satu untuk Bro Hendrik juga, Ya. kita bijaklah dalam menggunakan sarana medsos ya, media sosial ini. Ya. Jangan lebih cepat tangan daripada otak kita berpikir. Iya, dahsyat Itu menyebabkan sekali. kita bisa terpleset, Pak. Ya, Bro. Ya. Nah, jadi benar-benar kita kaji juga, kita jangan tiba-tiba dapat informasi langsung menyebarkan, itu bisa menyebabkan satu hal yang fatal ya. Ya. Padahal informasi itu kita dapat dari sumber yang tidak jelas keberadaannya, tidak jelas apakah sumber itu benar atau tidak. Itu bisa menimbulkan satu kerugian bagi kita sendiri. Ya, menariknya memang Bro Marcel juga bersedia kita undang mengisi Possible ini. Ya, memang kita juga say thank you karena memang di sisi lain kita perlu ya sesekali kita melihat dari benang merahnya. Kita tarik garis tengah itu, banyak orang melupakan hal-hal seperti ini. Padahal ini efeknya itu berimbas nantinya. Apa yang kita bangun kalau kita tidak seperti yang tadi gas dan rem itu akan membawa kita ke percepatan yang tinggi, jatuhnya juga lumayan bro ya. Nah, jadi memang itu peran-peran yang cukup menentukan ya, memang ya. Jadi memang hari ini kita banyak belajar ya, tentunya pembicaraan kita hari ini daging semua nih. Jadi tinggal prakteknya aja. Saya berharap kita ada part 2, part 3 dan the next pakar-pakar hukum yang bisa kita undang lagi. Ya, jadi memang kita stay tune terus. Kita pasti akan mengundang lebih banyak lagi bintang tamu spesial. So hari ini kita sudah banyak belajar ya. Jangan lupa subscribe channel dan hidupkan loncengnya. Sekali lagi untuk info podcast terbaru kami, saya Henry Tansio pamit dan Bro Marcel Sukandar. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.